1. Ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Filsafat klasik berfokus pada kosmologi, metafisika, dan etika, dipengaruhi oleh tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Penekanannya adalah mencari kebenaran universal melalui rasio atau akal dan menghubungkannya dengan tatanan alam. Filsafat abad pertengahan adalah terpusat pada hubungan antara filsafat dan teologi dengan dominasi doktrin agama. Tokoh seperti Thomas Aquinas mencoba menyelesaikan filsafat Yunani atau Aristotelian dengan doktrin Kristen. Filsafat modern mulai sejak René Descartes menekankan metode rasional, skeptisisme, dan otonomi individu. Fokusnya beralih ke epistemologi atau teori pengetahuan daripada metafisika. Hal ini menandai pergeseran dari otoritas agama menuju pemikiran kritis dan ilmu pengetahuan. Mengapa René Descartes mengkritik metafisika? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena dianggap tidak cukup pasti dan banyak dipengaruhi oleh doktrin teologis yang tidak bisa dibuktikan dengan rasio. Ia memperkenalkan metode keraguan atau mythical doubt untuk mencapai kepastian. Ia memulai filsafatnya dengan prinsip cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, yang menekankan subjektivitas manusia sebagai dasar pengetahuan. 3. Metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme dikembangkan oleh Auguste Comte. Metode ini berfokus pada fakta empiris yang dapat diamati dan diukur. Pengetahuan hanya dianggap valid jika berdasarkan data indrawi dan eksperimen. Positivisme menolak metafisika dan spekulasi abstrak. Dialektis, metode ini berasal dari Hegel dan dikembangkan oleh Marx. Pengetahuan diperoleh melalui proses kontradiksi dan sistensi. Dialektika menekankan bahwa perkembangan pengetahuan adalah hasil interaksi antara dua hal yang bertentangan atau tesis dan antitesis yang menghasilkan pemahaman baru atau sintesis. 4. Teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi, suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas eksternal. Contoh, air mendidih pada suhu 100 cm dianggap benar jika itu sesuai dengan pengamatan ilmiah. Koherensi, kebenaran ditentukan oleh konsistensi internal dalam suatu sistem gagasan jika suatu pernyataan tidak bertentangan dengan gagasan lainnya. Dalam suatu sistem logis maka dianggap benar. Pragmatisme, kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktisnya. Pertanyaan dianggap benar jika memiliki nilai guna atau dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. 5. Realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme adalah menganggap bahwa dunia luar atau realitas objektif ada secara independen dari pikiran manusia. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan rasio. Idealisme adalah menyatakan bahwa kenyataan utama adalah pikiran atau ide. Dunia luar dianggap sebagai konstruksi kesadaran manusia dan pengetahuan bersumber dari proses mental atau spiritual. 6. Penjelasan tentang materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme dalam ontologi. Materialisme menyatakan bahwa kenyataan atau hakikat utama dari segala sesuatu adalah materi. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran adalah hal dari proses material. Idealisme menyatakan bahwa kenyataan sejati adalah pikiran atau ide. Dunia fisik hanya ada sejauh ia dipersepsi oleh kesadaran. Dualisme mengajarkan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi fisik dan roh atau pikiran non-fisik. Contoh pandangan Descartes yang membedakan tubuh dan jiwa.
Pluralisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau elemen dasar yang tidak dapat direduksi menjadi satu seperti dalam materialisme atau dua seperti dalam dualisme. 7. Argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme, argumen realitas yang sejati adalah materi. Segala sesuatu yang ada termasuk pikiran, emosi, dan kesadaran merupakan hasil dari interaksi material atau seperti proses biologis atau kimiawi. Idealisme, argumen realitas yang sejati adalah ide atau kesadaran dunia fisik hanyalah pantulan atau konstruksi dari pikiran. Segala sesuatu yang kita anggap nyata hanya ada sejauh ia dipahami oleh kesadaran. 8. Alasan empirisme mempercayai indera sebagai sumber pengetahuan dan kedudukan akal. Indera sebagai sumber pengetahuan, empirisme menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Indera dianggap satu-satunya cara untuk mengakses dunia nyata secara langsung. Alasan pengalaman konkret yang diterima melalui pengamatan memberikan dasar bagi pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi. Kedudukan akal menurut empirisme akan memiliki peran sekunder yaitu untuk mengorganisasi, mengolah, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari indera. 9. Kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera 1. Terbatasnya jangkauan. Indera manusia memiliki batas tertentu, misalnya tidak bisa melihat sinar ultraviolet atau mendengar suara ultrasonik. 2. Ilusi dan kesalahan persepsi. Indera dapat menipu seperti pada ilusi optik atau kesalahan pengamatan. 3. Ketergantungan pada kondisi. Fungsi indera dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cahaya, suara, atau kesehatan fisik. Kelemahan akal. 1. Subjektivitas. Akal bisa dipengaruhi oleh prasangka, emosi, dan latar belakang pribadi. 2. Kesalahan logika. Kesalahan dalam proses penalaran dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. 3. Keterbatasan konsep. Akal manusia tidak selalu mampu memahami atau menjelaskan hal-hal yang berada di luar pengalaman langsung atau abstrak.
10. Nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai itu subjektif, nilai dianggap subjektif jika bergantung pada pandangan, perasaan, atau preferensi individu. Contoh, keindahan sebuah lukisan bisa dinilai berbeda oleh setiap orang karena persepsi mereka yang berbeda. Implikasi: tidak ada kriteria universal untuk menentukan nilai karena bergantungan pada pengalaman pribadi. Nilai itu objektif. Nilai dianggap objektif jika tidak bergantung pada pandangan individu, tetapi berdasarkan standar yang berlaku secara umum atau realitas di luar subjektivitas manusia. Contoh prinsip etika universal seperti membunuh tanpa alasan adalah salah, dianggap memiliki nilai objektif. Implikasi: nilai objektif memberikan landasan yang sama untuk semua orang tanpa dipengaruhi oleh perspektif pribadi.